Buku 2, Belajar untuk Kebangkitan Umat Manusia. Bab 1, Memasuki Institut. Kota Longkoiling akan menjadi yang terindah menjelang akhir bulan ke-9 tahun ini. Setiap tahun sekitar waktu ini, bunga iris akan mulai mekar, membentuk lautan bunga yang berwarna-warni. Melewati lautan bunga yang beriak menjulang dinding bata merah, mencapai gunung sejauh 5 km, tembok itu secara efektif memisahkan kedua sisi menjadi dunia mereka sendiri. Tembok itu berliku-liku dan melilit di mana-mana, seperti tembok besar. Itu tampak seperti naga dengan kepala dan ekornya terhubung, membentuk lingkaran besar. Itu memiliki tanduk, kepala, tubuh, cakar, dan ekor naga. Karena terlihat seperti naga tersembunyi, sekolah tersebut dikenal sebagai Institut Naga Tersembunyi. Bahkan ada tembok yang dibangun khusus untuk membentuk mata naga. Secara keseluruhan, Institut Naga Tersembunyi terdiri dari 6 bagian. Institut Naga Tersembunyi sangat ramai hari ini. Orang-orang memadati pintu masuk utama. Banyak kandidat yang masuk sekolah hadir, bersama dengan anggota keluarga mengantar mereka pergi. Lalu lintas mengalir tanpa henti dan banyak orang terlibat dalam percakapan. Gerbong dengan nama klan terukir di atasnya memenuhi jalan sejauh mata memandang. Dari mereka yang berjalan ke pintu masuk utama, 8 dari 10 orang berasal dari klan bangsawan garis darah yang diwariskan. Dalam keadaan seperti ini, kereta kecil Su Clan tidak berhak untuk dilihat publik. Itu ditempatkan ke sudut yang sangat jauh. Ming Shu berdiri di dalam gerbong, dengan cemas menatap keluar jendela. Mengapa Tuan Muda belum datang? Hari ini adalah hari terakhir untuk mendaftar. Jika dia melewatkannya hari ini, dia mungkin sama sekali tidak menghadiri pertempuran naga tersembunyi sama sekali. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Li Su tertawa. Tuan Muda sangat disiplin. Jika dia mengatakan dia akan datang hari ini, dia akan datang. Bersabarlah. Waktu berlalu dan sebelum mereka menyadarinya, matahari semakin dekat ke cakrawala. Saat sejumlah besar siswa masuk ke gerbang utama, keributan mereka menghilang. Matahari akan tenggelam di belakang cakrawala ketika dua siluet terlihat di kejauhan. Ini Tuan Muda, kami di sini. Mata Ming Shu tajam. Ketika dia melihat Su Chen di kejauhan, dia mulai berteriak dengan penuh semangat. Mendengar suara itu, Su Chen mengangkat kepalanya dan melirik. Dia mengungkapkan jejak senyum. Ketika Su Chen mendekati mereka, mereka menemukan bahwa setelah 2 bulan bepergian, temperamennya menjadi jauh lebih ringkas. Matanya memantulkan perubahan yang terjadi padanya, perubahan yang tidak normal untuk anak seusianya. Li Su dengan hormat berkata, sudah 2 bulan sejak terakhir kali aku melihatmu. Tuan Muda, kamu sepertinya menjadi lebih kurus. Su Chen tertawa. Tidak juga, tapi terima kasih. Bagaimana klan, dan bagaimana ibu? Semuanya baik-baik saja. Apakah Tuan Muda memperluas wawasannya selama perjalanan Anda? Lin Su bertanya sambil tersenyum. Saya baru saja mengkonfirmasi beberapa pemikiran dan ide yang saya miliki, jawab Su Chen sambil menatap ke kejauhan, ekspresinya jauh. Meskipun beberapa hal tidak pernah menjadi misteri, saya masih harus menyaksikannya secara pribadi untuk benar-benar mengerti. Tuan Muda, mari lupakan hal-hal ini untuk saat ini. Cepat dan mendaftar. Jika kita menunda lebih lama lagi, institut tidak akan mengizinkan kita masuk lagi, kata Ming Shu membujuk. Su Chen menuju ke area pendaftaran institut. Mungkin karena sudah malam, hanya ada 1 orang di meja pendaftaran. Orang yang duduk di sana adalah seorang pria parubaya dengan rambut wajah, duduk di sana dengan anggun. Ketika dia melihat Su Chen berjalan ke arahnya, pria parubaya itu berkata, tunjukkan padaku tablet identitasmu. Setiap siswa memiliki tablet identitas. Mereka telah menerimanya setelah Hidden Dragon Battle. Su Chen menyerahkan tablet identitasnya. Pria parubaya itu berkata, Su Chen, tempat kelima dalam ujian wilayah 3 gunung, bibit tingkat kedua. Anda akan tinggal di Clear Sky Tower, kamar 12. Su Chen sudah tahu bahwa Hidden Dragon Institute memisahkan murid-muridnya menjadi 3 tingkatan yang berbeda. Tingkat 1 terdiri dari elit, dengan 2 tingkatan lagi di belakang. Sisanya hanya kandidat ujian biasa. Mereka yang ditempatkan di 3 besar di wilayah ujian mereka ditempatkan ke tingkat 1, 10 besar ke tingkat 2, dan 20 teratas ke tingkat 3. Sisanya menjadi siswa biasa. Tingkat siswa yang berbeda memiliki otoritas yang berbeda. Siswa biasa tidak diizinkan membawa pelayan ke institut. Mereka tinggal di asrama siswa biasa dan tidak menerima tunjangan khusus. Ini semua sesuai dengan peraturan sekolah. Mereka yang dianggap bibit memiliki keistimewaan khusus. Pria parubaya berjanggut itu menyerahkan selembar kertas kepada Su Chen. Tertulis di atasnya adalah aturan yang harus diikuti oleh siswa dari tingkatan yang berbeda. Sebagai siswa tingkat kedua,
Su Chen memiliki 5 hak istimewa yang dapat dia nikmati. 1. Dia bisa membawa satu pelayan bersamanya. 2. Dia bisa tinggal di kediaman dengan origin energi yang lebih padat. 3. Dia bisa memilih instruktur pribadi. 4. Dia akan menerima 100 poin kontribusi. 5. Dia bisa membuka 9 tingkatan perlakuan istimewa. Poin kontribusi adalah hak istimewa yang diberikan oleh Hidden Dragon Institute. Mereka sangat penting untuk memasuki lokasi khusus, seperti perpustakaan. Hanya ada 2 cara untuk mendapatkan hak istimewa tambahan. Siswa dapat memperoleh poin kontribusi dengan melakukan tugas yang diberikan oleh institut dan kinerja yang luar biasa diberi penghargaan yang sesuai. Institut Naga Tersembunyi memiliki semua jenis kompetisi, sesi latihan, dan ujian. Jika diselenggarakan oleh seorang pejabat, biasanya akan ada poin kontribusi sebagai hadiah. Lagi pula, Institut Naga Tersembunyi pada dasarnya adalah tempat di mana kemampuan dan kekuatan adalah yang terpenting. Poin kontribusi seringkali lebih umum diperoleh dari kinerja yang baik daripada menyelesaikan misi, yang berarti metode sebelumnya juga merupakan cara yang lebih populer untuk mendapatkan poin kontribusi ini. Sebagai siswa peringkat kelima dari ujian wilayah 3 gunung, 100 poin kontribusi yang dia terima pada dasarnya adalah hadiah atas penampilannya. Bagi banyak kandidat ujian, mendapatkan 100 poin kontribusi sangatlah sulit. Menjadi pembibitan di institut datang dengan banyak keuntungan. Namun, hak istimewa yang dimiliki siswa dan bibit biasa tidak tetap. Setiap tahun, institut akan mengadakan kompetisi besar untuk menentukan peringkat siswanya. Jika ada bibit yang berprestasi buruk, status bibitnya akan diberikan kepada siswa lain. Ini dimaksudkan untuk mendorong orang dan mencegah mereka mengendur. Setelah kompetisi pertama di seluruh institut, beberapa bahkan akan menjadi bibit super dan mendapatkan tunjangan yang lebih besar dan lebih banyak hak istimewa. Saat dia melihat peraturan, Su Chen bertanya, apakah saya perlu memilih instruktur pribadi sekarang? Pria parubaya itu tertawa, tentu saja tidak, kebanyakan orang belum terbiasa dengan instrukturnya, dan mencoba untuk memilih salah satunya sekarang seperti orang buta yang merasakan seekor gajah. Institut memiliki peraturan yang dapat Anda pilih kapan saja dalam tahun pertama setelah memasuki institut. Para siswa memilih instruktur, memberi sedikit tekanan pada mereka juga. Jika seorang instruktur tidak memiliki bakat dan tidak dapat menerima siswa manapun, mereka bahkan dapat kehilangan posisinya sebagai guru. Untuk beberapa alasan, Su Chen merasa seolah-olah pihak lain sedang mencoba mengatakan sesuatu padanya. Jadi begitu, saya kira saya tidak terburu-buru sekarang, kata Su Chen. Kata pria parubaya itu, saya hanya akan mengingatkan Anda secara singkat bahwa Hidden Dragon Institute memiliki total 31 kelas, termasuk mata pelajaran seperti sejarah pengembangan energi asal, jimat energi asal, tutorial teknik penyerapan, formasi asal, bahan baku, elemen energi asal, biologi, herbologi, dan alkimia, untuk beberapa nama. Semua mata pelajaran ini adalah kelas terbuka, dan waktu serta lokasinya dapat ditemukan di jadwal. Anda dapat memilih kelas mana yang Anda inginkan dan apa yang ingin Anda fokuskan. Institut tidak akan membatasi Anda. Namun, kami akan memberi Anda beberapa tip tentang kelas apa yang harus diikuti. Biasanya, kami tidak menyarankan Anda mengambil terlalu banyak mata pelajaran sekaligus, dan kelas Anda setidaknya harus terkait satu sama lain. Misalnya, jika Anda ingin menjadi master formasi asal, kelas seperti Origin Formation Fundamentals, Raw Materials, dan Origin Energy Conversion adalah semua kelas yang harus Anda ambil. Jika Anda ingin menjadi seorang alkemis, herbologi, biologi, alkimia, adalah kelas yang harus Anda ambil. Jika Anda ingin menjadi sarjana Qi asal yang kuat, kelas-kelas seperti tutorial teknik penyerapan, jimat energi asal, dan sejarah pengembangan energi asal semuanya harus dimiliki. Setelah mendengarkan pembicaraan pria parubaya berjanggut, Su Chen perlahan mulai memahami cara kerja mengambil kelas di Hidden Dragon Institute. Pada dasarnya, Institut Naga Tersembunyi menggunakan taktik yang mirip dengan beternak domba bebas daripada dikurung. Para siswa diberi kebebasan yang sangat besar, tetapi secara bersamaan hal itu memberikan sedikit tekanan kepada mereka. Namun, kelas terbuka hanya berisi informasi dasar. Jika dia ingin mempelajari materi yang lebih maju, terutama jika dia ingin seseorang membimbing kultivasi dan pengetahuannya secara individual, dia perlu memiliki instruktur pribadi yang berdedikasi. Instruktur pribadi juga memiliki tingkatan hubungan yang berbeda dengan siswa mereka. Beberapa hanya siswa, sementara yang lain adalah murid, dan yang lain bahkan pewaris. Mereka yang mengikuti kursus terbuka semuanya dianggap sebagai siswa,
Hanya mereka yang telah memilih instruktur pribadi yang disebut murid. Di antara murid-murid ini, instruktur biasanya memilih beberapa individu luar biasa yang mereka sukai, menyebut mereka pewaris. Pewaris adalah satu-satunya orang yang benar-benar mampu melanjutkan warisan instruktur mereka. Terima kasih, Tuan, atas bantuan Anda. Su Chen memberi hormat kepada pria parubaya berjanggut itu. Dia memahami situasi umum institut. Pria berjanggut itu menggosok janggutnya dan tertawa. Saya dipanggil Li Hongyuan, salah satu profesor di institut ini. Saya fokus pada cara mengonfigurasi dan membuat jimat energi asal, terutama yang bertipe api. Jika Anda tertarik, pertimbangkan untuk mengambil kelas saya. Instruktur dari Institut Naga Tersembunyi juga memiliki tugas mereka sendiri. Siapapun yang mengajar siswa paling banyak dan mengajar mereka dengan baik akan memiliki status yang lebih tinggi dan hadiah yang lebih tinggi. Mereka juga akan menerima lebih banyak kemuliaan. Kadang-kadang, instruktur bahkan memperebutkan siswa yang berprestasi. Dalam keadaan seperti itu, tak heran pria berjanggut itu aktif mempromosikan dirinya. Bab 2, Pengawasan. Setelah masuk mendaftar, Su Chen membawa Iron Cliff ke Clear Sky Tower. Adapun Mingshu, Li Su, dan Zhou Hong, mereka menemukan tempat tinggal di dekat Hidden Dragon Institute. Saat mereka tiba di Clear Sky Tower, langit sudah gelap. Sebuah patung raksasa berbadan elang dan berwajah manusia duduk di sebelah pintu masuk. Su Chen menyerahkan tablet identitasnya ke patung itu, yang menelannya. Seberkas cahaya keluar dari patung dan mengenai dahi Su Chen, membentuk segel. Patung berbadan elang itu tertawa terbahak-bahak. Aku akan mengingatmu. Masuklah. Ingatlah, segel ini akan menyertai Anda selama Anda tinggal di institut. Jangan melanggar aturan institut. Jika Anda melakukannya, segel itu akan memberitahu pejabat. Ketika itu terjadi, hehehe. Patung itu mengeluarkan tawa yang menakutkan, tetapi Su Chen memasang ekspresi acuh tak acuh. Melihat usahanya untuk menakut-nakuti Su Chen gagal, dia menggerutu, "Kamu tidak menyenangkan." Pintu berderit terbuka. Kamar ke-12, yang terletak di lantai 3 menara langit jernih, adalah miliknya. Ketika dia tiba, dia menemukan seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di depan pintu. Mata pemuda berpakaian hitam itu berbinar saat melihat Su Chen. Dia naik dan berkata, "Kamu pasti Su Chen, kan? Aku sudah lama menunggumu." Suaranya terdengar sama sekali tidak ramah. Su Chen bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" "Nama saya Pan Hao, ingat itu. Karena itu akan menjadi mimpi terburukmu." "Pan," Su Chen bergumam sebelum menyadari sesuatu. Klan Pan dari kota Pinwood. Anggota klan Pan datang mencari masalah. Mereka ingin melakukannya lebih awal, tetapi karena kepergian Su Chen ke Cloud Rising Border, klan Pan tidak dapat menemukannya. Su Chen bertanya, "Kamu juga murid dari Hidden Dragon Institute?" Pan Hao tertawa muram, mengarahkan ibu jarinya ke dirinya sendiri. "Aku siswa tahun ketiga di Hidden Dragon Institute. Aku peringkat ke-142 di daftar transformasi naga." Ketika dia menyebutkan peringkatnya, nada bangga menyelinap ke suaranya. Su Chen tahu Institut Naga Tersembunyi memiliki daftar transformasi naga, yang digunakan untuk memeringkat semua siswa. Nama daftar ini merujuk pada siswa yang masih menjadi ular naga dalam pelatihan. Mereka harus menyelesaikan pelatihan institut untuk menyelesaikan transformasi dan menjadi naga di antara manusia. Hanya dengan begitu mereka akan dianggap sebagai anggota paling berbakat dari Longsang Country. Daftar transformasi naga dibagi menjadi 2 daftar. Yang pertama memeringkat siswa di tahun yang sama, dan yang kedua adalah memeringkat semua siswa tanpa mempertimbangkan berapa lama mereka sudah belajar di Hidden Dragon Institute. Daftar kedua hanya mencantumkan 1000 siswa teratas. Untuk Pan Hao berada di peringkat ke-142 tersirat dia berperingkat cukup tinggi untuk siswa tahun ketiga. Kekuatannya pasti tidak kurang. Namun bagi Su Chen, ini tidak berguna. Dia mengangguk, "Jadi kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberitahuku itu?" Pan Hao mendengus dengan marah. "Su Chen, jangan bertindak terlalu liar. Aku datang untuk memberitahumu hari-harimu di Hidden Dragon Institute tidak akan damai. Aku akan memiliki banyak kesempatan untuk berurusan denganmu. Jadi pada dasarnya kamu mengatakan kamu tidak bisa melakukan apapun padaku sekarang." Su Chen tertawa. Dia telah membaca peraturan dan mengetahui Hidden Dragon Institute dengan tegas melarang pertempuran karena alasan pribadi. Pan Hao datang untuk mondar-mandir, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah melontarkan beberapa ancaman. Pan Hao tertawa muram. "Hanya karena aku tidak bisa melakukan apapun padamu saat ini, bukan berarti aku tidak bisa melakukannya di masa depan. Ya, Institut Naga Tersembunyi melarang pertempuran pribadi,
Tetapi perkelahian diperbolehkan di panggung seni bela diri, tempat berburu iblis, aula ajaib, dan pavilion penerima asal. Beberapa tempat bahkan mengizinkan perkelahian sampai mati. Su Chen, kamu bocah. Lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak pernah bertemu denganku di tempat-tempat itu. Aku akan mengingatnya. Su Chen menunjukkan ekspresi serius saat dia mengangguk mengerti. Jika hari seperti itu benar-benar datang, aku tidak akan berbelas kasih. Jejak kebiadaban melintas di mata Pan Hao. Kalian semua bicara. Aku tahu kamu berada di urutan kelima dalam kompetisi wilayah 3 gunung. Tetapi kamu hanya bersaing dengan sarjana Origin Ki biasa. Bahkan jika kamu tidak mengambil jalan pintas, kamu masih jauh lebih rendah dariku dalam hal kekuatan. Siswa yang tak terhitung jumlahnya di institut ini berkali-kali lebih kuat darimu. Bahkan Ji Hanyan yang sangat kuat terpaksa menundukkan dirinya sendiri di sini. Apakah begitu? Sebuah suara terdengar di belakang mereka. Tidak jauh di belakang mereka berdiri Ji Hanyan yang berbaju biru. Ji Hanyan, Pan Hao terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini? Ji Hanyan dengan dingin berkata, kamu tidak perlu tahu mengapa aku ada di sini. Kamu bilang aku harus menundukkan diriku sendiri. Aku ingin melihat bagaimana kamu dapat memaksaku untuk melakukannya sebagai siswa tahun ketiga. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, meninju dengan kepalan tangan. Ledakan, dia menyerang Pan Hao dengan Frostbird White Ice Fist miliknya. Pan Hao tertangkap basah. Dia tidak mengira dia menjadi gila di dalam tembok institut. Bertarung dengan seenaknya, dia secara naluriah menyerang dengan telapak tangannya, berusaha menahan gelombang es dan embun beku yang datang. Namun, tinju es putih Frostbird Ji Hanyan sangat kuat. Meskipun Pan Hao menyerang 3 kali berturut-turut, dia tidak bisa sepenuhnya meniadakan serangan itu. Pukulan itu akan menghantam Pan Hao seperti palu es ketika dia berteriak aneh. Dia berlari mundur dengan kecepatan yang menakutkan. Lapisan es menyebar beberapa kaki ke segala arah, pusatnya tepat di tempat Pan Hao berdiri beberapa saat yang lalu. Tidak terganggu oleh ketidakefektifan serangan pertamanya, Ji Hanyan menusuk dengan jarinya. Dia menggunakan jari pemisah jiwa yang mendalam. Rasa bahaya membuncah di hati Pan Hao. Dia menggunakan semua origin energi di tubuhnya saat dia mengeluarkan pedang. Dia menusuk sambil berteriak dengan suara melengking. Ji Hanyan, jangan terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Tusukan jari dan pedang bertabrakan, menghasilkan aliran udara dingin yang bergolak. Saat rasa dingin menyebar, kekuatan tak berbentuk muncul entah dari mana. Angin dingin yang bergolak dan cahaya pedang tampaknya berlari ke dinding yang tak terlihat, menghentikan gerak maju mereka sebelum memaksa mereka mundur beberapa langkah. Pan Hao dan Ji Hanyan berpisah. Keduanya secara bersamaan mendarat di tanah. Tidak jelas siapa yang diuntungkan dalam pertukaran itu. Ji Hanyan, sebagai siswa yang baru diterima, mampu bertahan melawan siswa tahun ketiga yang berperingkat sangat tinggi di daftar transformasi naga. Kekuatan menakutkan Ji Hanyan jelas terwujud dalam pertukaran ini. Kamu, Pan Hao menatap Ji Hanyan, kaget dan geram. Ji Hanyan dengan acuh tak acuh berkata, sepertinya kamu tidak mampu memaksaku untuk mundur. Pada saat ini, sebuah suara masuk ke telinga mereka. Cukup, Hidden Dragon Institute tidak mengizinkan pertarungan pribadi. Kamu adalah siswa baru, jadi kali ini kamu hanya akan menerima peringatan. Jangan membuat kesalahan ini lagi. Pan Hao, kamu adalah murid yang berpengalaman. Mengapa kamu mondar-mandir di Clear Sky Tower? Kamu bahkan berani menyerang siswa baru. Betapa memalukan, kamu akan didenda 10 poin kontribusi. Keluar dari sini. Pan Hao terkejut. Tuan, itu tidak adil. Kami berdua terlibat, mengapa hanya saya yang dihukum? Lelucon yang luar biasa, ketika aku melakukan sesuatu. Apakah aku perlu menjelaskan diriku kepadamu? Apakah kamu tidak puas? 20 poin kontribusi, sekarang pergi dari sini. Embusan angin tiba, mengirim Pan Hao terbang keluar dari menara seolah-olah memiliki tubuh jasmani. Su Chen benar-benar bingung dengan pemandangan ini. Apa yang terjadi? Ini adalah contoh kasus menampilkan bias. Masalahnya adalah bahwa mereka adalah siswa baru. Mengapa supervisor ini membantu mereka? Seolah merasakan keterkejutan Su Chen, Ji Hanyan dengan samar berkata, terima kasih, instruktur. Suara batuk tiba-tiba seolah-olah seseorang tertangkap basah. Kamu gadis terkutuk, jangan terlalu keras, tidak baik jika berita tentang ini menyebar. Ji Hanyan tidak peduli sama sekali. Saya ingin berita ini tersebar. Kapan lagi saya bisa bertindak sesuka saya di institut? Instruktur pribadi dan Su Chen dibuat terdiam oleh kata-katanya. Bab 3, Tangan Sitar Surgawi. Su Chen melirik Ji Hanyan, lalu mengamati sekelilingnya. Dia bertanya dengan hati-hati, kamu tidak mencariku, kan?
Apakah ada orang lain di sini? Ji Hanyan bertanya sambil memeluk dirinya sendiri. Clear Sky Tower memiliki 4 kamar di setiap lantai, masing-masing menempati sudut. Su Chen melihat sekeliling, tetapi tahu betul dia satu-satunya di sini. Dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Jika kamu ingin melawanku, tidak ada gunanya. Aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanmu. Aku di sini bukan untuk melawanmu. Aku ingin bertanya di mana kamu mempelajari keterampilan asal burung api yang kamu gunakan untuk melawanku. Itu yang ingin kamu ketahui. Su Chen sedikit terkejut. Kenapa kamu tertarik dengan itu? Aku tertarik pada semua keterampilan asal yang sebanding dengan keterampilan asal garis keturunan, jawab Ji Hanyan terus terang. Erupting Fury Bird adalah skill asal paling kuat yang dikendalikan Su Chen saat ini. Secara khusus, Erupting Fury Bird yang diperkuat bahkan bisa melawan Frosted Ice Palms milik Ji Hanyan, sebagai skill asal non-garis keturunan. Ini sangat langka. Ji Hanyan sangat menyadari kekuatan keterampilannya sendiri, jadi wajar baginya untuk tertarik pada keterampilan yang bisa menyaingi miliknya. Su Chen berpikir sejenak, lalu menjawab, aku membuat keterampilan asal ini dengan menggabungkan 2 keterampilan asal. Ini dibuat sendiri. Mata Ji Hanyan mulai bersinar. Kamu bisa membuat keterampilan asalmu sendiri. Aku hanya beruntung saja, kata Su Chen dengan rendah hati. Aku ingin mempelajarinya. Berapa hargamu? Ji Hanyan langsung bertanya. Jadi begitulah adanya. Su Chen tertawa getir di dalam hatinya. Wanita ini menyukai Erupting Fury Bird-nya. Tidak heran dia datang jauh-jauh ke sini untuk menemukannya. Ini tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, keterampilan asal garis keturunan dikendalikan oleh garis keturunan bawaan, dan hanya ada begitu banyak yang ada. Jika dia ingin maju lebih jauh, mengejar beberapa keterampilan asal non-garis keturunan yang kuat adalah alternatif yang baik. Su Chen tidak pernah bermaksud menyimpan Erupting Fury Bird hanya untuk dirinya sendiri. Dia mengendalikan formula Brock, dan bisa menghasilkan lebih banyak keterampilan asal di masa depan. Selain itu, Erupting Fury Bird yang diperkuat hanya berguna saat ini, dan mungkin akan disingkirkan lebih cepat nantinya, jika dia bisa menggunakannya untuk berbisnis dan mendapatkan sumber daya kultivasi lainnya. Itu mungkin bukan ide yang buruk. Dia merenung, lalu berkata, skill asal ini dibagi menjadi 3 bagian. 2 di antaranya adalah teknik arcana kuno, bola api dan model energi asal Inferno, dan bagian terakhir adalah tangan bunga terbang kontemporer. 2 yang pertama mudah untuk didiskusikan, tetapi yang terakhir sedikit lebih sulit. Tangan bunga terbang klan ular Gu yang melonjak. Mata Ji Hanyan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Ya. Su Chen tanpa daya menganggukkan kepalanya. Aku bisa mengajarimu yang lain, tapi bukan yang itu. Tentu saja, jika Anda memiliki skill asal yang bisa menggantikan tangan bunga terbang, itu mungkin juga bisa berhasil. Kamu bisa mengganti Flying Flower Hands dengan sesuatu yang lain. Atribut unik dari Erupting Fury Bird adalah model energi asal Inferno memungkinkan api mengambil bentuk nyata, dan energi asal dari tangan bunga terbang meningkatkan kekuatan ledakan burung. Secara teori, itu masih mungkin dengan origin skill yang serupa, tetapi akan membutuhkan waktu untuk menganalisisnya. Selain itu, efek akhirnya bisa berbeda. Ji Hanyan terdiam. Dia menatap Su Chen tanpa kata, tenggelam dalam pemikirannya sendiri. Akhirnya, dia berkata, aku mengerti. Jika aku dapat memberimu keterampilan asal untuk menggantikan tangan bunga terbang, apakah kamu yakin dapat menggabungkannya menjadi keterampilan asal yang baru? Su Chen ingin mengatakan dia yakin dia bisa, tetapi pada akhirnya dia berkata, aku 30% yakin. Apakah ini berhasil? Ji Hanyan membalik telapak tangannya. Jari-jarinya tampak memetik sesuatu seolah-olah dia sedang memainkan sitar. Garis-garis angin jari berselang-seling satu sama lain, namun tidak menghilang. Mereka membentuk jaring yang mempesona di udara. Su Chen tidak berharap dia memiliki gerakan seperti itu. Dia sedikit lengah. Dia bertanya, apa itu? Tangan sitar surgawi. Dengan itu aku bisa memadatkan serangan jari, yang terlihat seperti senar sitar, di udara, jawab Ji Hanyan. Mata Su Chen berbinar. Tangan sitar surgawi dan tangan bunga terbang sangat berbeda. Menggunakannya untuk menggantikan Flying Flower Hands pada dasarnya tidak mungkin, tapi Ji Hanyan dan Su Chen tidak dibatasi oleh konservatisme. Su Chen berkata, aku bisa mencoba, tetapi aku tidak bisa menjamin kesuksesan. Berapa hargamu? Ji Hanyan bertanya. Dia sangat lugas, tidak membuang waktu untuk kata-kata yang tidak perlu. Su Chen berpikir sejenak, lalu menjawab, tangan sitar surgawi akan kita anggap sebagai uang muka. Jika aku berhasil, aku akan mengajarimu keterampilan baru dan aku akan dikenakan biaya keterampilan yang setidaknya sekuat tangan sitar surgawi. Kesepakatan? Ji Hanyan mengeluarkan buku kecil.
itu adalah tangan sitar surgawi. Dia berbalik dan pergi tanpa bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Su Chen untuk menciptakan keterampilan itu. Su Chen menatap punggungnya sambil merenung sejenak. Tidak terlalu mengejutkan, dia tidak bertanya berapa lama dia menyadarinya. Keterampilan asal non-garis keturunan yang kuat sangat sulit didapat, dan sarjana asal Kimana pun akan memperlakukan mereka sebagai harta berharga, menyembunyikannya. Bahkan instruktur pribadi Ji Hanyan hanya memiliki satu keterampilan asal non-garis keturunan, dan itu adalah keterampilan rahasia tingkat tinggi, tidak cocok untuk dipelajari oleh sarjana Ki Drawing Realm Origin Ki. Bertukar dua keterampilan asal reguler seperti tangan sitar surgawi dengan keterampilan asal yang kuat adalah hasil yang sangat menguntungkan baginya. Karena itu, Ji Hanyan tidak memberi batas waktu kepada Su Chen. Baginya, ini adalah investasi yang berisiko tinggi dan bernilai tinggi. Meskipun tingkat kegagalannya tinggi, imbalan untuk sukses sangat luar biasa. Setelah dia tidak bisa lagi melihat Ji Hanyan, dia melirik tangan sitar surgawi yang sepertinya turun dari langit. Su Chen terdiam. Dia mulai memahami cara cepat dan tegas wanita ini dalam melakukan sesuatu. Dia akhirnya bisa memasuki kamarnya untuk pertama kalinya. Kamar-kamar yang disiapkan Hidden Dragon Institute untuk murid-muridnya sangat luas. Ada kamar tidur, ruang tamu, dan ruang untuk berkultivasi. Seluruh Clear Sky Tower dibentuk dari emas dan terbungkus dalam formasi asal. Itu sangat kokoh, dan tidak peduli apa yang dilakukan siswa, itu tidak akan terpengaruh. Setelah memasuki ruangan, Su Chen terlebih dahulu membersihkannya dan meletakkan barang-barangnya sebelum berjalan ke ruang kultivasi. Ruang kultivasi memiliki formasi asal kecil yang tertanam di dalamnya, menyebabkannya menarik energi asal dan memelihara lingkungan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimanfaatkan oleh bibit. Berkultivasi di tempat ini sudah jauh lebih baik daripada banyak tempat lain, dan sebagian besar siswa bermimpi memiliki lingkungan kultivasi seperti itu. Meski begitu, formasi asal seperti itu benar-benar di bawah tatapan Su Chen. Dia membuka cincinnya dan mengeluarkan tungku obat, menempatkannya di dalam formasi asal. Dia tertawa, sekarang, aku bisa mengeluarkan potensi penuh dari Origin Furnace kelas 6 ini. Su Chen telah mencuri Origin Furnace kelas 6 ini dari Master Feng. Itu membutuhkan formasi asal di sekitarnya untuk digunakan. Origin Furnaces juga dibagi menjadi 9 tingkatan. Seperti Origin Tools, Origin Furnace kelas 6 ini adalah milik Su Chen yang paling berharga. Su Chen tidak terlalu mahir dengan formasi, dan untuk sementara dia tidak perlu menggunakan formasi asal ini untuk membuat obat, jadi dia mengesampingkannya. Tanpa diduga, ada formasi asal di tempat ini yang memungkinkannya menggunakan tungku. Su Chen mulai mengeluarkan barang demi barang, meja kerjanya, semua jenis wadah, dan bahan, dengan sangat cepat memenuhi seluruh ruangan. Ruang kultivasi yang bagus telah diubah menjadi ruang alkimia. Akhirnya, dia mengeluarkan jadwal kursusnya, menganalisis kelas mana yang harus dia ambil untuk semester yang akan datang. Dia baru saja akan mulai ketika tiba-tiba dua suara berteriak dari luar kamarnya. Su Chen itu adalah Wang Dousan dan Jin Linger. Su Chen menghela nafas. Sepertinya dia tidak akan memiliki waktu luang hari ini. Bab 4, Kelas. Ketika dia bangun, itu masih dini hari. Su Chen merasa sedikit pusing karena berpesta hingga larut malam. Kemarin, Jin Linger dan Wang Dousan menyeretnya untuk bertemu dengan siswa lain di menara yang sama, mengatakan hal-hal seperti, di masa depan kita semua akan menjadi teman sekelas, jadi kita harus saling mengenal, kamu tidak diizinkan untuk kembali sebelum mabuk. Meskipun dia disambut dengan tangan terbuka, dia merasakan sedikit keterasingan, kecuali Wang Dousan dan Jin Linger. Rasa penolakan yang aneh membayangi dirinya. Dia merasa seolah-olah para siswa ini meremehkan siapapun yang tidak setara dengan mereka, siswa dengan garis keturunan. Bukannya dia merasa terkejut dengan bagaimana mereka bertindak. Lagi pula, di seluruh menara langit cerah, dia adalah satu-satunya yang tidak memiliki garis keturunan. Su Chen benar-benar bisa dianggap sebagai spesies alien di menara ini. Untungnya, mereka semua bertindak dengan etiket yang tepat, menahan diri untuk tidak menghina Su Chen di depan wajahnya. Ini memungkinkan untuk hubungan persahabatan di permukaan, setidaknya. Apapun itu, lupakan saja. Su Chen melihat matahari jauh di atas cakrawala. Jadi dia bangun dan mandi, tanpa Mingshu di sini, tidak ada yang senyaman dulu. Iron Cliff adalah pejuang yang hebat, tetapi tidak pandai melayani orang lain. Mungkin aku harus mempelajari teknik pembersihan tubuh di masa depan untuk menyelamatkanku dari masalah, pikir Su Chen. Setelah sarapan, Su Chen pergi ke kelas. Su Chen sudah memilih kelas yang akan dia hadiri,
Yang pertama adalah biologi. Biologi diajarkan di ruang kuliah di North Brilliance Tower. Pada saat Su Chen tiba, hampir 100 siswa telah berkumpul. Dia menemukan sudut acak dan duduk. Setelah dia merasa nyaman, sekitar 10 siswa lainnya datang, diikuti oleh seorang lelaki tua berhidung besar. Lelaki tua itu tampak seperti baru bangun tidur, rambutnya acak-acakan seperti sarang burung. Dia berdiri di depan podium, tidak membuang waktu. Biologi terutama difokuskan pada eksplorasi esensi bawaan kehidupan. Ini membantu kita memahami hubungan antara kehidupan, energi, dan alam. Banyak orang suka memperlakukan biologi sebagai studi tentang tubuh manusia, bidang yang menghubungkan gerak energi dengan tubuh manusia. Sejujurnya, saya membenci sudut pandang seperti itu karena terlalu sempit. Tujuan sebenarnya dari biologi tidak terbatas pada ini. Ini bukan hanya untuk membantumu memahami jalur pergerakan energi asal dalam tubuhmu, untuk membantumu membentuk jimat energi asal dengan lebih mudah, atau bahkan memahami bagaimana perilaku obat ketika berinteraksi dengan tubuh manusia. Ini adalah biologi, bukan fisiologi manusia. Jika pandanganmu sempit, kamu tidak akan menemukan banyak kesuksesan dalam hidup. Selain itu, sebagian besar dari kalian tidak akan pernah tahu apa kesuksesan besar itu. Ini adalah hal pertama yang dipelajari Su Chen selama kelas biologinya, dan itulah yang paling diingatnya dengan jelas. Orang tua itu bernama Guo Kai. Meski penampilannya sangat ceroboh, instruksinya sangat jelas dan tertata dengan baik. Meskipun dia berulang kali menekankan bahwa dia mengajar biologi dan bukan fisiologi manusia, kenyataannya tubuh manusia adalah salah satu subjek penelitian terbesar di bidang biologi. Dia mengajari para siswa tentang komposisi dan kemampuan tubuh manusia, serta hubungan antara energi asal dan cara pengendaliannya. Dia menggunakan metode ini untuk membantu siswa memahami esensi bawaan dari biologi. Meskipun biologi adalah yang paling membantu untuk mempelajari alkimia, harus diakui bahwa biologi juga memiliki beberapa manfaat untuk kultivasi. Setelah menyelesaikan biologi, Su Chen meninggalkan ruang kuliah, menuju menara pengendali angin untuk kelas jimat energi asalnya. Kelas jimat Origin Energy sangat populer, satu kelas bisa menampung hingga 400 siswa. Meski begitu, saat Su Chen tiba, ruang kelas sudah penuh. Su Chen tidak dapat menemukan tempat duduk, jadi dia duduk dengan bersandar di dinding untuk mendengarkan ceramah. Seorang pria mengenakan jubah hitam berjalan ke ruang kuliah besar. Itu adalah Li Hongyuan, yang menyambut Su Chen ke institut sehari sebelumnya. Dia tampak jauh lebih energi dari kemarin, janggut dan kumisnya yang kecil tersisir rapi. Dia tiba di podium tinggi dan berkata, "Halo semuanya, nama saya Li Hongyuan. Hari ini, saya di sini untuk memberitahu Anda tentang berbagai cara untuk membuat jimat energi asal." Semua orang tahu bahwa jimat energi asal bukanlah keberadaan yang terisolasi. Mereka adalah simbol titik kekuatan asal jauh di dalam tubuh kita, terletak di dekat sumber energi asal kita. Tetapi sangat sedikit orang yang tahu bahwa hubungan antara jimat energi asal dan manusia adalah simbiosis. Manusia mengaktifkan jimat energi asal, dan jimat juga memengaruhi tubuh manusia. Contoh paling sederhana dari ini adalah teknik penempaan tubuh, yang mengandalkan jimat energi asal untuk memengaruhi dan memahat tubuh manusia. Jadi dari mana jimat ini berasal? Setiap siswa di Hidden Dragon Institute sudah menjadi Origin Key Scholar, dan Anda semua harus memiliki gambaran umum tentang jawabannya. Ini sangat sederhana, itu muncul melalui kultivasi eksternal, teknik pernapasan khusus, dan keterampilan tertentu. Hari ini, kita akan berbicara tentang 63 keterampilan dasar yang diperlukan untuk pembentukan jimat energi asal. Su Chen mencatat sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebelum memasuki Institut Naga Tersembunyi, Su Chen memperoleh semua pengetahuannya dari kuil abadi karena keadaannya yang unik. Sebagai sisa-sisa ras Arcana, kuil abadi memiliki banyak pengetahuan kuno. Dia dapat mempelajari beberapa teknik Arcana kuno, tetapi dia masih belum terbiasa dengan keterampilan asal kontemporer. Su Chen akhirnya punya cara untuk melakukan sesuatu tentang itu. Sebagai mahasiswa institut, dia sekarang memiliki cara sistematis untuk menyerap pengetahuan institut tentang keterampilan asal kontemporer. Hanya dengan belajar dia akhirnya mengerti bahwa keterampilan asal kontemporer sama sekali tidak kalah dengan keterampilan Arcana kuno dalam hal kompleksitas. Jimat energi asal saja memiliki banyak topik berbeda untuk dibahas, seperti metode berbeda untuk membentuk jimat energi asal, efek berbeda yang dimiliki jimat energi asal pada tubuh orang yang berbeda, posisi jimat energi asal dan bagaimana pengaruhnya terhadap kendali seseorang atas energi asal,
Mengapa membusuk jimat energi asal itu penting? Pembentukan jimat energi asal dasar dan unik serta perbedaan dalam prosesnya, dan efek jimat energi asal pada keterampilan asal, untuk menyebutkan sebagian kecil dari konten yang luas. Setiap topik sangat mendalam dan kompleks, membutuhkan banyak waktu untuk penelitian. Hanya jika dia meluangkan waktu yang diperlukan dia dapat membandingkan perbedaan antara keterampilan asal kontemporer dan teknik arcana kuno. Dalam hal kekuatan ledakan, keterampilan asal kontemporer lebih rendah dari teknik arcana kuno, tetapi bidang penggunaannya jauh lebih luas. Dengan membentuk jimat energi asal dan menggunakannya untuk mengarahkan energi asal tubuh, mereka dapat memperoleh output kekuatan yang tinggi dan juga dapat meningkatkan kualitas vitalitas seseorang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh teknik arcana kuno. Meskipun ada banyak master arcana hebat yang berbakat selama periode waktu itu, mereka bahkan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan sarjana Qi asal saat ini. Selain itu, keterampilan asal kontemporer lebih mudah digunakan dan sering dapat digunakan baik secara ofensif maupun defensif. Misalnya, pedang guntur tampaknya tidak sekuat keterampilan asal Suchen lainnya, tetapi bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Dalam kompetisi wilayah 3 gunung, itu telah membantunya mempertahankan diri melawan Pan Yue dan serangan gabungan pemuda lapis baja. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh teknik arcana kuno seperti bola api. Ini adalah salah satu manfaat dari origin skill kontemporer. Saat Li Hongyuan berbicara, Suchen mulai memahami bagaimana jimat energi asal terbentuk. Meskipun tidak serumit pola energi asal, ada prosedur khusus yang diperlukan untuk membentuknya. Akan ada efek yang berbeda tergantung kapan dan di mana jimat origin energi dibentuk serta prosedur pembentukan apa yang digunakan meskipun jimat origin energi itu sendiri sama. Jika ada preferensi atau kebutuhan tertentu, itu akan membutuhkan metode kultivasi yang rasional. Suchen dan siswa lainnya semuanya mabuk oleh pelajaran itu. Banyak dari mereka yang ingin segera mencobanya. Kelas berakhir tepat pada saat itu. Pelajaran tentang bagaimana jimat energi asal dapat dibentuk akan berakhir di sini untuk hari ini. Karena waktu itu, saya hanya bisa berbicara tentang 3 jenis. Jika Anda masih tertarik, bergabunglah dengan kelas saya berikutnya. Jangan lupa untuk menghadiri setiap pelajaran jika Anda ingin menguasai kelas jimat origin energi saya. Li Hongyuan melayang pergi saat dia mengucapkan kata-kata terakhir ini. Bab 5, Jaring. Setelah kelas jimat energi asal adalah alkimia, diikuti oleh tutorial teknik penyerapan, elemen energi asal, herbologi, Del. Suchen telah memutuskan untuk mengejar jalan seorang alkemis, jadi dia mulai belajar dengan giat. Dia menghadiri banyak kelas setiap hari, menyerap informasi seperti spons kering di dalam air. Saat malam hari, dia akan kembali ke asramanya, mengembangkan keterampilan asalnya dan belajar lebih banyak tentang teknik arcana kuno. Institut Naga Tersembunyi memiliki banyak literatur tentang teknik arcana kuno, tetapi tidak ada kelas yang ditawarkan untuk itu, dan jumlah informasi yang mereka miliki sangat menyedihkan. Ini tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, teknik lama yang tidak lagi berguna tidak dianggap penting. Meski tidak bisa menyelesaikan semua tugasnya, Suchen masih harus melakukan banyak percobaan. Dia melakukan eksperimen pada obat-obatan, garis keturunan, dan menggunakan formula Brock untuk menghasilkan keterampilan asal yang baru. Untuk memberi dirinya lebih banyak waktu, Suchen bahkan menyerah berkultivasi di siang hari. Taktik ini membuat basis kultivasi Suchen mandek, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Dengan kemampuan matanya untuk melihat origin energi, dia bisa mengejar ketinggalan dengan membunuh Vicious Beast liar. Informasi berharga yang mengelilinginya jauh lebih penting baginya. 3 bulan pertama Suchen di Hidden Dragon Institute berlalu dengan tenang saat dia belajar dengan giat dan rajin. Periode waktu ini adalah yang tersibuk dan paling memperkaya. Dia menenggelamkan dirinya dalam studi, kultivasi, dan eksperimennya. Hidupnya tampak sederhana dan membosankan, tetapi dia dipenuhi dengan kebahagiaan. Kegembiraan ini datang dari banyaknya pengetahuan berharga yang dia pelajari, yang pada gilirannya menambah dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Hari ini sama seperti hari lainnya. Setelah menyelesaikan kelasnya, Suchen kembali ke kamarnya. Sebagai bagian dari penelitiannya, dia mulai menyimpulkan informasi dari formula Brock. Dia pada dasarnya menggunakan formula Brock untuk menghitung bagaimana menggabungkan fragmen origin energi talisman. Formula Brock sangat kuat, tetapi bukannya tidak terkalahkan. Tidak mungkin menggunakan formula ini untuk membentuk skill asal apapun yang dia inginkan. Pada kenyataannya, itu lebih seperti kalkulator, memungkinkan orang untuk dengan cepat menghitung kemungkinan reaksi dan efek dari menggabungkan berbagai fragmen jimat energi asal.
Dengan bantuan kalkulator ini, tetapi tanpa contoh yang tepat, dia harus menyelesaikan tes rumit yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat keterampilan asal. Setelah kerja keras selama 2 bulan, Su Chen akhirnya menemukan cahaya kecil di ujung terowongan dengan menyimpulkan informasi dari formula Brock. Jari-jarinya bergerak cepat, seolah sedang memetik senar sitar tak berbentuk. Garis-garis merah keluar dari tangannya, membawa serta panas yang membakar, mereka membentuk jaring api raksasa di udara. Dia mengeluarkan sepotong emas murni dan melemparkannya ke jaring api. Emas murni melewati jaring seolah-olah tidak ada. Tepat setelah melewatinya, emas itu terbelah menjadi banyak bongkahan kecil sebelum jatuh ke tanah, setiap bagian sedikit meleleh di sekitar tepinya. Jaring api bergetar sebelum menghilang sepenuhnya. Apakah ini keterampilan asal baru yang kamu buat menggunakan tangan sitar surgawi? Sebuah suara terdengar di belakangnya. Su Chen melompat ke udara. Dia berbalik dan menemukan Ji Hanyan berdiri di kamarnya. Bagaimana kamu bisa masuk? Mata Su Chen terbuka lebar karena terkejut. Ini adalah kamar pribadinya, ada mantra pembatas yang ditempatkan oleh institut, jadi bagaimana wanita ini bisa menerobos masuk sendirian? Apakah kamu lupa siapa instruktur pribadiku? Ji Hanyan menjawab dengan linglung. Dia mengambil kepingan emas dari tanah, memeriksanya dengan cermat. Su Chen cukup jengkel, sangat jarang orang menyalahgunakan kekuatan mereka sampai titik yang dia miliki. Siapa yang tahu bagaimana instruktur pribadinya bisa menahannya? Ji Hanyan berkata, kamu telah membuat lebih banyak kemajuan dari yang aku harapkan. Namun, ini tidak terlihat seperti erupting Firibird lagi, bukan? Iya, pada akhirnya, tangan sitar surgawi bukanlah tangan bunga terbang. Aku mencoba beberapa kali, tetapi hasilnya tidak ideal, semuanya harus dianggap gagal. Setelah itu, aku berpikir, jika aku tidak menggunakan tangan bunga terbang lagi, mengapa aku harus begitu keras kepala untuk mendapatkan erupting Firibird? Komposisi keterampilan asal seperti cinta, kompatibilitas adalah yang paling penting. Aku mencoba mengikuti alur pemikiran yang berbeda. Aku menyerah sepenuhnya pada erupting Firibird, beralih ke taktik jaring. Semoga kamu tidak keberatan. Su Chen telah terinspirasi untuk membuat Infernonet sejak pertarungannya dengan Jin Linger. Pada saat itu, dia terpaksa berulang kali mundur, terus-menerus menggunakan Thunder Blade untuk membuat raungan yang menggelegar dan menyergap musuh. Sayangnya, Thunder Blade masih cukup lemah, dan kapasitasnya untuk melukai terbatas. Jika dia menggunakan Infernonet ini sebagai gantinya, lawan akan mencari kematian jika mereka mencoba menyerangnya secara langsung. Namun, gaya bertarung Ji Hanyan sombong dan dominan. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan menghargai teknik ini atau tidak, yang lebih cocok untuk pertahanan. Ji Hanyan berkata, alasan mengapa aku senang menyerang adalah karena belum ada orang yang memaksaku untuk bertahan. Sungguh jawaban yang sombong. Tapi ada banyak individu yang lebih kuat dariku di Hidden Dragon Institute. Setidaknya untuk saat ini, aku sangat menyukainya. Komentar tambahan Ji Hanyan menyebabkan Su Chen menghela nafas lega. Dia berkata, itu bagus. Tapi sekarang jaring Inferno ini tidak cukup kokoh. Aku mencoba mencari cara untuk meningkatkan stabilitasnya. Seperti saat ini, satu serangan telapak tangan dapat menghancurkan skill, seperti yang baru saja kamu lihat. Karena benangnya sangat tipis, sulit untuk meningkatkan daya tahannya. Untaian tipis yang membentuk jaring Inferno harus cukup tipis untuk mempertahankan kemampuan memotongnya yang setajam silet. Namun di sisi lain, jika untaiannya terlalu tipis, daya tahannya akan kurang. Ketajaman dan daya tahan adalah dua ujung berlawanan dari spektrum yang coba dicapai Su Chen secara bersamaan, sulit baginya untuk menemukan pasangan yang sempurna. Ji Hanyan menundukkan kepalanya untuk berpikir setelah memahami teka-teki Su Chen. Mungkin kamu bisa mengganti metodemu. Metode apa yang harus saya gunakan? Buat jaringnya tidak terlihat. Membuat jaring tidak terlihat, Su Chen terkejut. Lalu mengungkapkan ekspresi gembira. Itu ide yang bagus. Karena aku tidak bisa meningkatkan daya tahannya, aku bisa pergi ke arah yang berbeda untuk membuat skill itu efektif, seperti tembus pandang. Tetapi dalam hal ini, aku perlu menambahkan skill asal baru ke dalamnya. Ungkapan, semakin banyak, semakin baik, sama sekali tidak berlaku untuk keterampilan asal. Semakin banyak keterampilan asal yang digabungkan, semakin rumit jadinya. Tidak hanya membutuhkan banyak jam kerja untuk menghitung dan bereksperimen, bahkan penggunaannya akan menjadi tidak perlu diisi dengan detail kecil. Akan sulit untuk mengontrol dan tidak efektif dalam pertempuran nyata. Infernonet sudah merupakan kombinasi dari 3 keterampilan asal yang berbeda. Menambahkan yang lain akan membuatnya terlalu kikuk untuk digunakan dalam pertempuran. Mengapa menggunakan api? Ji Hanyan bertanya.
Su Chen tertangkap basah itu karena kamu mencoba membuat ulang Erupting Fury Bird, kan? Tapi sekarang kita tidak lagi fokus pada Erupting Fury Bird. Keterampilan asal ini sama sekali tidak berhubungan dengan Erupting Fury Bird. Jadi mengapa terus dengan keras kepala menggunakan bola api dan model energi asal Inferno sebagai dasar, atau hanya itu yang kau tahu? Su Chen merenungkan pertanyaan ini. Ji Hanyan melanjutkan, tujuan jaring adalah untuk menghalangi dan melukai lawan, jadi kualitasnya harus mencakup penyembunyian dan kekuatannya untuk melukai. Meskipun menambahkan api membuatnya lebih mungkin untuk melukai lawan, peningkatan terbatas seperti ini sama sekali tidak berguna. Mengapa tidak mencoba beberapa origin skill yang berbeda? Mata Su Chen berbinar. Itu benar, jika itu masalahnya, maka segalanya menjadi lebih mudah. Sialan, kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Su Chen sangat kesal dengan dirinya sendiri. Sepanjang hari, mereka berdua mendiskusikan arah baru untuk mengambil skill asal mereka, akhirnya memutuskan satu. Sepanjang proses ini, Su Chen mendapat pelajaran berharga. Jika dia ingin menyelesaikan sesuatu dengan baik, penting tidak hanya memiliki metode yang benar tetapi juga arah yang benar. Jika dia salah belok, tidak masalah seberapa hebat metode yang dia pilih. Ji Hanyan menemukan bahwa Su Chen benar-benar jenius. Menggabungkan keterampilan asal yang berbeda tampak sederhana, tetapi membutuhkan banyak perhitungan dan perhatian terhadap detail. Beberapa orang dapat menjalani seluruh hidup mereka tanpa membuatnya, namun pemuda ini hanya membutuhkan beberapa bulan untuk menyelesaikan prototipe keterampilan asal. Dan dia telah melakukan ini sambil mengambil kursus yang berat. Kombinasi baru melibatkan kemungkinan baru yang tak terhitung jumlahnya. Su Chen perlu melakukan sejumlah besar perhitungan untuk menentukan keterampilan asal mana yang paling cocok. Ini menyiratkan bahwa dia akan membutuhkan lebih banyak keterampilan asal. Disinilah Ji Hanyan berperan. Sama seperti banyak investor, jika mereka melihat target investasi mereka dengan baik, mereka seringkali bersedia untuk berinvestasi lebih banyak lagi. Ji Hanyan memandang Su Chen dengan sangat baik. Itu hanya beberapa keterampilan asal, mereka tidak berarti banyak baginya. Malam itu, Ji Hanyan membantu Su Chen menemukan tumpukan origin skill yang sangat besar. Setelah menyaring sejumlah besar dari mereka, Su Chen akhirnya memilih teknik windage dan teknik light bending. Teknik windage dapat memberikan ketajaman yang diinginkan pada untaian jaring, sedangkan teknik light bending dapat membuatnya tidak terlihat. Yang terpenting, jimat energi asal dan pola energi asal mereka kompatibel. Semuanya seperti yang dikatakan Su Chen, menggabungkan keterampilan asal itu seperti cinta. Kompatibilitas adalah segalanya. Cinta ada di antara ketiga keterampilan asal ini. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell